شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh fajar yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita dalam sebaik-baik keadaan, dalam sebaik-baik tempat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, suatu penduduk, kumpulan-kumpulan orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya masjid yang kita tempati. Apa kegiatan mereka? Yadhkurunallaha wa yatadarasuna bainahum. Mereka di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar. Ada kegiatan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan meliputi kumpulan-kumpulan orang-orang tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memviralkan mereka. Pak, ini Ibu, zaman sekarang ini lagi zaman-zamannya apa? Segala sesuatu itu apa? Viral. Dikit-dikit apa? Viral. Ada kejadian di sini viral, ada kejadian di sana viral. Ada orang loncat dari gedung ke bawah tanah viral. Serba viral, dan orang itu sekarang zaman ini semakin diviralkan itu semakin suka. Biasanya begitu. Orang itu kan makin terkenal makin apa? Makin bahagia menurut kacamata dunia. Nah, orang-orang yang beriman itu ketika mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memviralkan mereka. Di mana? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah memviralkan mereka, menyebut-nyebut nama mereka bukan di bumi tetapi di mana? Di langit, di antara penduduk langit. Jadi bapak-bapak, jenengan-jenengan ini, ibu-ibu semuanya adalah orang-orang yang Allah viralkan bukan di bumi tapi di mana? Di langit. Kemudian salawat beriringan salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk terus menolong kita berada di atas jalan-jalan sunnahnya dan manhaj-manhajnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah bosan Bapak Ibu untuk kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan. Karena apa? Karena salawat ini adalah salah satu sebab di mana seseorang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nanti di padang mahsyar Bapak Ibu, di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut untuk pengumpulan kebangkitan manusia dari sejak diciptakannya Adam sampai nanti cucu yang terakhir daripada Nabi Adam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu adalah hari di mana seorang ayah lari daripada anaknya, seorang anak lari daripada ayahnya, seorang suami lari daripada istrinya, seorang istri lari daripada suaminya.
Saudara lari daripada kakaknya, seorang kakak lari daripada adiknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang pada saat itu sibuk dengan kesalahan, dengan timbangan amal masing-masing. Ketika seluruh manusia pada saat itu sibuk, hanya ada satu orang. Hanya ada satu orang dari seluruh makhluk di muka bumi yang memperdulikan orang lain. Bayangkan saja, saking pedihnya padang mahsyar, seorang anak yang ketika di dunia dibesarkan, dididik, disayangi, dikasihi oleh ayah dan ibunya, kelak di padang mahsyar mereka lupa dengan kedua orang tuanya. Padahal kurang besar apa kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Tapi nanti di sana lupa terhadap anaknya. Namun ada satu orang yang sampai kapanpun akan terus ingat terhadap umatnya. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ana faratukum fil haudi. Saya adalah orang pertama yang sampai di mana? Telaga. Telaga yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang sudah minum di situ nggak akan pernah haus selamanya. Al-Haud, telaga yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana faratukum menurut ahli tafsir hadis artinya adalah ana muqaddimukum. Saya adalah orang yang paling pertama sampai, menunggu kalian di telaga yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk siapa? Untuk umat-umatku yang berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Di antara sebab datangnya syafaat ini adalah apa? Kita rajin-rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Bu, waktu-waktu kita, hari-hari kita, jam-jam kita, selak-selak pekerjaan kita, kadang kita ini saking sibuknya lupa dengan sekecil salawat. Kadang kita ini saking padatnya kegiatan lupa dengan sekecil salawat. Padahal jangan sampai ada waktu daripada waktu-waktu kita, daripada hari-hari kita, daripada kegiatan-kegiatan kita, sama sekali kita tidak menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW dalam hadisnya ada, di hadis yang lain, di riwayat yang lain, satu kegiatan, satu pertemuan termasuk seperti ini tidak dimulai dengan hamdalah, memuji Allah, kemudian bersalawat pada Nabi, mamhaqatun barakah, maka akan terhapuskan daripada keberkahan, jauh daripada keberkahan. Sementara seorang mukmin itu yang dicari dalam ma'isyahnya, dalam mencari nafkahnya, dalam pekerjaannya, dalam setiap kegiatannya adalah apa? Cari keberkahannya. Seorang mukmin itu, Bu, Pak, mencari harta, mencari nafkah, mencari pekerjaan itu yang dicari bukan banyaknya, tapi apanya nih? Berkahnya. Berkah itu sudah pasti banyak, tapi banyak belum tentu apa? Belum tentu apa? Berkah. Ini kalau saya bertanya tolong dijawab ya, kalau saya nyaut tolong disaut juga. Ini bukan Jumatan. Insya Allah semuanya ini udah sarapan dari rumah belum? Oh belum. Tapi ada sarapan Bu di sini. Itu. Siap-siap Pak. Yang semangat, biar sarapannya nanti semangat. Ya. Ya nanti saya ngobrol ke kanan, Bapak ke kiri, saya ke atas, Bapak ke bawah, kan nggak nyambung. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jauh-jauh saya datang dari Tasikmalaya ke sini untuk melaksanakan safari dakwah. Mungkin nama saya sudah di-share di sana dan di sini. Ya inilah Pak, aslinya seperti ini. Orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Bapak Ibu semuanya tahu aib saya seperti apa, mungkin nggak ada orang di sini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya dengan segala karunia-Nya. Al-Fakir ilallah Subhanahu wa taala, insyaallah Ibu Bapak, di pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang apa?
pentingnya istiqomah sampai istiqomah itu menjadi karomah. Disadari ataupun tidak, saat ini kita sudah bertemu dengan satu zaman. Satu zaman yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitnahnya itu lebih gelap daripada malam. Gelombang fitnahnya itu lebih besar daripada gelombang ombak yang ada di lautan. Gelombang fitnah yang dimana orang untuk melaksanakan satu amalan saja, untuk menghadirkan ikhlas dalam hatinya itu perlu tenaga ekstra. Tenaga ekstra itu seperti apa, Pak, Bu? Harus ada tenaga lebih. Harus ada kekuatan lebih. Harus menguras semangat yang lebih. Zaman orang mau ikhlas itu sekarang, Pak, sulit apa tidak? Ikhlas itu sekarang sulit apa tidak? Sulit, subhanallah. Sangat sulit. Sangat sulit. Zaman di mana kamera di mana-mana. Ada media maya, ada media massa, ada dunia maya. Ada media sosial. Hampir semua media sosial saat ini ada update statusnya. Ada update statusnya. Manusia di dalamnya terbagi dua. Ada yang tahadus binikmah, membicarakan, menampakkan nikmat. Ada yang kedua nih yang bahaya apa? Ria. Yang kita takuti adalah kemungkinan yang keberapa? Yang kedua, ria ini. Dan ria ini adalah komponen yang paling harus dijauhi oleh seorang muslim. Bahaya. Maka tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya kita belajar menjadi orang-orang yang istiqomah sehingga istiqomah itu menjadi karomah. Seorang ulama mengatakan, a'zamul karomah fi hadzal zaman. Di antara karomah yang paling luar biasa besar di zaman ini adalah apa? Al-istiqomah. Di antara karomah yang paling besar dan yang paling mulia di zaman kita ini, di zaman yang serba sulit segala sesuatu, terutama dalam melaksanakan ibadah. Kadang ada malas, kadang ada pekerjaan, kadang ada alasan, dan lain sebagainya. Maka istiqomah, kata seorang ulama, adalah apa? Menjadi karomah seorang muslim di zaman ini. Karomah itu apa, Pak, Bu? Karomah itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita adalah suatu kejadian, suatu perkara yang terjadinya itu tidak biasa seperti orang-orang biasa. Kalau Nabi itu kan ada mukjizat. Kalau Nabi itu ada apa? Ada mukjizat. Kalau wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukan mukjizat disebutnya. Disebutnya apa? Karomah. Suatu kejadian yang terjadi di luar nalar itu disebut apa? Karomah. Tapi sumbernya itu maksudnya terjadinya itu bukan pada Nabi tapi pada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ulama mengatakan karomah itu terjadi pada seorang muslim ketika dia mampu istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah ini di zaman ini menjadi salah satu perkara yang sangat langka. Orang ingin mengistiqomahkan perkara yang terkecil saja. Dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sulit apa tidak? Sangat sulit. Coba kita istiqomahkan dalam hidup kita ketika bersin mengucapkan alhamdulillah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kira-kira di antara kita banyak yang istiqomah atau banyak yang non istiqomah? Padahal sekecil mengucapkan apa? Alhamdulillah. Siapa di antara kita yang sampai saat ini masih istiqomah melangkahkan kaki yang kanan ketika masuk ke masjid? Kemudian melangkahkan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ada yang misalkan 1 minggu ini aja, Pak. Dari hari Ahad kemarin sampai Ahad ini, ada yang nggak pernah sama sekali melangkahkan kaki kiri masuk ke masjid. Hampir semuanya pernah. Pernah jadi antara kita yang istiqomah? Adakah di antara kita yang istiqomah ketika masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan? Istiqomah dari sejak tahu sampai saat ini. Jarang di antara kita.
Makanya saat ini istiqomah ini menjadi perkara yang sangat langka. Maka kepada seluruh ulama, kepada ulama-ulama kita, kepada dai-dai kita harus menekankan dan menyampaikan tentang hal ini. Bagaimana supaya umat kita ini dimulai dari diri kita masing-masing kembali mempelajari bagaimana caranya istiqomah. Ada beberapa langkah, Bapak Ibu. Ada beberapa langkah. Bagaimana supaya kita ini terus belajar. Bagaimana supaya kita ini kembali bisa mendapati dan menikmati indahnya istiqomah. Di antaranya adalah mulai dari yang terkecil. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu lakukan secara terus-menerus. Ya kan? Istiqomah itu adalah suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus. Itu secara simpelnya. Nah, untuk seseorang kembali belajar istiqomah ini adalah apa? Mulai dari hal yang terkecil. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita memulai istiqomah itu dari perkara yang terkecil. Lihat, dalam hadis-hadis Nabi SAW lebih banyak yang disampaikan oleh keluarga dekatnya. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh Anas ibn Malik, oleh anaknya Fatimah Zahra, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh saudara-saudara dekatnya, oleh kerabat-kerabat dekatnya, keluarganya. Kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan itu adalah bagaimana perilaku Nabi SAW yang istiqomah dilakukan di hari-harinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, salah satu contohnya adalah karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi mengistiqomahkan perkara kecil. Kecil. Apa? Sesungguhnya Nabi SAW terbiasa mendahulukan yang kanan. Dalam apanya? Ketika Nabi menggunakan sendal, kita kalau memakai sendal kira-kira bagaimana Pak Bu? Yang penting masuk dua-duanya sekaligus juga nggak apa-apa. Loncat dari masjid, masuk dua-dua berangkat. Nabi memulai langkahnya itu dengan langkah apa? Langkah kaki kanan terlebih dahulu, subhanallah. Ini adalah perkara terkecil. Wa fi sya'nihi kullihi, dan Nabi lebih mengedepankan dalam perkara-perkara yang baik dalam tanda kutip, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Memakai jubah, memakai rida, memakai baju dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian berwudu Nabi mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Tangan yang kanan apa yang kiri dulu? Yang kanan terlebih dahulu. Kaki yang kanan terlebih dahulu. Dan seterusnya. Nabi nyisir sekalipun Nabi mulai dari yang kanan. Nabi itu rambutnya kan terbelah dua. Nabi mulai menyisir dari mana? Dari kanan terlebih dahulu. Kira-kira di antara kita ada yang sudah istiqomah dari perkara sekecil ini? Mulai dari hal-hal yang terkecil. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Bersiwak. Karena Nabi SAW idza dakhala, ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, ke rumah-rumah istrinya, yang pertama kali Nabi ambil apa? Siwak, Pak. Siwak. Membersihkan apa? Mulut terlebih dahulu. Sulit apa tidak kira-kira? Untuk kita sekarang susah apa tidak? Datang kita ke rumah, pulang dari tempat kerja, pulang dari tempat meeting, pulang dari pengajian sampai ke rumah, yang pertama kali kita ambil apa Pak? Kurang lebih, mudah-mudahan nggak ada bedanya sama saya ya. Yang pertama diambil HP. Benar apa betul? Mungkin beberapa lah ya yang punya. Mohon maaf. Yang pertama kali ditanyakan sama istri apa? Mana kopi, mana teh, mana makanan? Betul apa iya Pak? Itulah. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk kita belajar istiqomah itu dimulai dari perkara yang terkecil. Kenapa? Kalau yang kecil saja seorang muslim bisa menertibkan, bisa mendisiplinkan, bisa mengistiqomahkan, bisa melazimi, maka lebih-lebih pada perkara yang besar.
Kalau yang kecil saja bisa beres, apalagi besar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, ketika seseorang mengistiqomahkan memulainya dari hal yang terkecil, memuji orang tersebut, Nabi dengan melewati sabdanya, apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mali indallahi, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla, adalah perkara yang diistiqomahkan meskipun perkara kecil dan sedikit. Kita melaksanakan sedekah sunnah sehari 1000 perak misalkan, tapi istiqomah, itulah amalan yang dicintai Allah. Kita melaksanakan sholat tahajud misalkan hanya 3 rakaat dibarengnya witir, tapi istiqomah dilaksanakan tiap hari, itulah yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Daripada seseorang misalkan sholat 11 rakaat, sholat tahajud, sholat duha 12 rakaat, tapi sekali di akhir bulan karena sudah serba mepet, kebutuhan sudah apa? Sudah mulai membanyak, persediaan sudah menipis, barulah sholat jadi banyak tuh. Berdoa jadi Allahumma sholli wa sallim. Sholat sujudnya jadi lama, tapi cuma sekali di akhir bulan, tanggal 29 itu biasanya. Sujud agak lama, berdoa agak panjang, masuk ke tanggal-tanggal pertama sibuk lagi, amalan banyak yang tertinggal lagi. Nah ini kata Nabi SAW, i'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala saat engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Jadi istiqomahkanlah, belajar kita istiqomah, yuk. Dari hal yang terkecil, saya mengajak diri pribadi dan semuanya. Guru saya mengajari saya dengan 3 hal. Bagaimana supaya kita istiqomah? 3 hal, 3M. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. 3M, mulai dari diri sendiri. Kebanyakan kita biasanya terlalu memperhatikan orang lain. Betul apa iya? Ini orang kok berjamaah dalam seminggu cuma 2 kali ya, kemana sisanya? Ini orang saya lihat setelah sholat kok nggak pernah zikir. Ini orang kok setelah wudhu nggak pernah berdoa. Ini orang kalau setelah zikir kok nggak pernah berdoa. Ini orang kok nggak pernah silaturahmi. Sibuk mengurusi orang lain. Pas ditimbang amalan kita ternyata nggak ada. Makanya apa? Guru saya mengajari mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri. Istiqomah itu kita mulai dari diri sendiri. Mulai istiqomahkan dari sekarang, kita belajar bagaimana kita menjaga sholat rawatib, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, menjaga zikir pagi dan petang, menjaga zikir setelah sholat, menjaga zikir-zikir dalam amalan-amalan keseharian, baca hamdalah setelah bersin, kemudian yarhamukallah, kemudian yahdikumullah, membaca salam ketika masuk ke rumah, membaca salam ketika berpamitan, tersenyum ketika bertemu dengan sahabat, teman, kerabat, saudara. Ini kan amalan-amalan yang apa? Yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, mulai dari hal yang terkecil. Nah, tadi itu. Mulai dari hal yang terkecil. Mulai kita istiqomahkan dari hal yang terkecil, Pak. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Awali semuanya dengan bismillah. Keluar dari rumah bismillah, mau naik kendaraan bismillah. Mau berangkat kerja bismillah, mau nyisirin anak ibu ucapkan apa? Bismillah. Mau nyuapin anak ucapan bismillah. Insya Allah semuanya berkah. Mayubda'u bi asma'illahi asma'illah. Apa yang dimulai dengan nama Allah, kemudian salawat kepada Nabi, itu akan mendatangkan keberkahan. Ini bukan dilihat dengan kacamata dunia, tapi dilihat dengan kacamata iman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini berapa menit? Mohon maaf biasanya. Apa sesukanya saya? Ya, ini nanti ada saya ngisi di pengajian umum. Yang terakhir apa? Sekaligus penutup. Yang terakhir adalah apa? Mulai sekarang. Mulai saat ini. Mulai sekarang. Bapak pulang dari pengajian ini jangan bilang, saya mau belajar istiqomah nantilah setelah maghrib. Insya Allah saya mulai. Atau misalkan nantilah setelah isya. Atau misalkan nanti siang.
Terus ada nanti, ada nanti. Nanti yang nanti itu akan melahirkan nanti yang nanti lagi. Siang bilang lagi nanti, oh nanti sore aja lah. Ini nggak sampai. Sore nanti bilang lagi gimana? Oh nanti aja malam. Ini sekarang belum mandi, belum apa. Ya kan? Dan begitu. Setan itu nggak pernah kapok. Datang dari depan, nggak bisa dari mana? Dari mana? Dari belakang. Nggak bisa dari kanan, dari mana? Nggak bisa dari atas, dari mana? Dari bawah. Oh setan itu pinter. Tapi pinternya kelenger, bahaya. Jadi orang mau istiqomah itu nggak jadi lagi. Makanya mulainya dari kapan? Dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Dari saat ini. Kita mulai belajar untuk istiqomah. Dalam segala hal. Terutama kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Mulai kita buka-buka lagi buku-buku tentang sirah-sirah nabawiyah. Buka-buka di YouTube tentang bagaimana keseharian Nabi SAW. Belajar untuk istiqomah. Pak, Bu, ketika seorang muslim, seorang mukmin berhasil menerapkan istiqomah dalam dirinya, maka kata para ulama, dia telah meraih satu karomah yang luar biasa di zaman saat ini, yaitu apa? Istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah sebuah karomah kemuliaan bagi seorang mukmin muslim yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan kemudahan kepada kita, kemudian menolong kita untuk kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, untuk kita menjadi hamba-hambanya yang terus-menerus melaksanakan ketaatan dan ibadah dalam setiap aktivitas keseharian kita, sampai Allah nanti menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Pak, di Palestina udah banyak yang husnul khotimah, udah banyak yang mati syahadah, syahid, ya kan? Mereka udah jelas kelihatan surganya itu. Kalau kita di sini kan masih belum apa, masih belum kelihatan sama sekali. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala segera melepaskan segala kesulitan yang ada di Palestina sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam dari berbagai macam sisi dan segi. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita kembali di lain waktu dan di lain pertemuan. Wabillahi fi sabilil haq. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.